Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pencatatan kartu plastik atau disebut juga kartu kredit. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febiandika Badarkusuma, NIM 2016063. Saya Fani Mayu Ramadhani, NIM 201600122. Pengertian kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi atas barang maupun jasa, atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan, serta dapat pula digunakan untuk penarikan uang tunai di ATM. Fungsi kartu plastik. Fungsi kartu plastik sebagai instrumen dalam melakukan transaksi pada prinsipnya dapat dibedakan antara lain sebagai berikut. A. Sumber kredit. Kartu plastik dapat dilakukan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara 1. Pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap transaksi atau change card. 2. Membayar bulanan sejumlah minimum tertentu dari total transaksi yang dilakukan. 3. Jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan lebih pasti. Sumber uang tunai yakni sebagai sumber yang dapat menarik uang tunai secara langsung karena melalui counter ATM dengan menunjukkan kartu misalnya Visa atau Mastercard di negara manapun pada bank yang memiliki kerjasama dengan pengelola kartu tersebut. Pemegang kartu yang bersangkutan dapat menarik dana tunai. Penjaminan cek. Kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek. Di Inggris, fungsi kartu sebagai penjamin cek sangat umum dikeluarkan oleh bank. Misalnya, cek guarantee card yang dikeluarkan Barclays Bank, Trust Card, dan sebagainya dapat digunakan untuk meyakinkan penerima cek yang ditarik oleh pemegang kartu dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi, fungsi kartu plastik ini antara lain oleh pemegang kartu dapat digunakan untuk menjamin setiap pembayaran dengan menggunakan cek. Jenis kartu plastik berdasarkan fungsinya. 1. Kartu kredit atau credit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi, jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit atau card holder akan diberikan kredit limit sehingga penggunaan kartu kredit tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit atau issuer. Bisa digunakan melebihi limit tertentu, maka card holder wajib membayar kelebihan tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ditambah angsuran wajib sejumlah minimum tertentu pada setiap tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh isu atau bank. Angsuran wajib dimaksud adalah angsuran terhadap penggunaan kartu kredit dalam batas plafon atau limit yang disepakati. Charge card, kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa. Kemudian, pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh seluruh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Penggunaan kartu ini tidak dibatasi limitnya. Keterlambatan pembayaran kartu ini akan dikenakan denda keterlambatan oleh bank sebesar persentase tertentu. Namun, kelebihannya pemegang kartu ini tidak akan dikenakan bunga setiap pembayarannya. Contoh kartu ini BCA Card, Hero Master, Diners Club. 3. Kartu debit atau debit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening pemegangnya. Transaksi yang digunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan uang tunai tetapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu debit dan pengkreditan terhadap rekening merchant. Seorang pemegang kartu debit harus memiliki saldo rekening di bank penerbit atau kartu debit. Kartu ini juga dapat digunakan untuk penarikan tunai sebagaimana kartu ATM. Cash card, kartu tunai sering disebut kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di counter-counter bank maupun pada anjungan ATM.
Seorang pemegang kartu ATM harus memiliki rekening tabungan di bank. Penarikan hanya bisa dilakukan bila saldo yang dimiliki mencukupi untuk ditarik. Kelima, check guarantee card, kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Jenis kartu plastik menurut wilayah berlakunya. 1. Kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. 2. Kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contoh, Visa, American Express, Card Blank, Mastercard, dan Dinner Club. Mekanisme transaksi kartu kredit. Untuk memiliki kartu kredit, seorang calon cardholder harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada bank penerbit atau disebut juga issuer. Pihak issuer akan mempelajari kelayakan pemohon dengan mengkaitkan persyaratan penghasilan minimum, kemudian ditentukan kelompok reguler atau gold. Pada saat pembukaan, pemegang kartu kredit diwajibkan membayar uang, angkal, dan annual fee yang besarnya bervariasi setiap bank. Besarnya uang pangkal dan annual fee untuk kelompok gold lebih tinggi daripada kelompok reguler. Pemegang kartu kredit selanjutnya akan dikenakan bunga. Beban bunga ini dibedakan dalam hal beban bunga untuk belanja dan beban bunga untuk penarikan tunai. Khusus untuk penarikan tunai dengan kartu kredit, di samping dikenakan bunga juga fee tertentu. Kartu kredit yang telah disetujui dapat digunakan untuk transaksi dengan pihak merchant. Cardholder cukup menunjukkan kartu kredit dan kemudian akan digeserkan pada mesin tertentu untuk mengetahui kartu kredit dan pihak cardholder langsung menandatanganinya. Penggunaan kartu kredit bisa di mana saja, pada tempat merchant yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit kartu kredit. Merchant adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa, contoh hotel, supermarket, dan restoran. Beberapa bank menentukan tagihan bunga bila cardholder membayar penggunaan kartu kredit setelah tanggal yang ditentukan atau lewat jatuh tempo. Contoh, jika transaksi dengan kartu kredit terjadi sebelum tanggal 31 Mei dan pembayaran sebelum 1 Juni, maka kepadanya tidak dikenakan bunga. Pendek kata, sebelum mencapai 1 bulan masa pembungaan, cardholder tidak dikenakan bunga. Nah, seperti contoh gambar yang ada di samping, yaitu mekanisme transaksi kartu kredit tanpa acquirer dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Kedua, kartu kredit disetujui dan cardholder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Cardholder diberikan kartu kredit. Ketiga, cardholder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang, membeli jasa hotel, dan sebagainya. Cardholder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani slip atau langsung di layar. 4. Merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada cardholder. Kelima, merchant melakukan tagihan kepada bank. Keenam, bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk cardholder. 7. Cardholder melakukan pembayaran dapat menggunakan fasilitas ATM atau pendebitan giro dan tabungan secara langsung atau secara tunai. 8. Diskon diberikan kepada merchant. Pihak acquirer adalah pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara bank penerbit atau disebut juga issuer dan merchant. Dalam hal kartu kredit dilakukan secara franchise. Dalam transaksi seperti ini antara pihak bank dengan acquirer berbagi komisi atau diskon. Pihak merchant akan melakukan penagihan kepada acquirer sebesar nilai bersih, yaitu nilai penggunaan kartu kredit dipotong diskon yang telah disepakati merchant dengan issuer. Dalam mekanisme transaksi kartu kredit ini tidak ada perjanjian antara pihak acquirer dengan pihak merchant karena fungsi acquirer hanyalah sebagai jasa yang mempercepat dan mempermudah proses pembayaran
kepada merchant. Sedangkan pihak bank penerbit atau issuer bank dengan pihak acquirer dan cardholder difasilitasi oleh perjanjian sebab menyangkut kepastian pembayaran dan penerimaan. Transaksi kartu kredit dicatat sebesar nilai bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh cardholder. Nilai bruto adalah sebesar bagi debit. Penerbitan kartu kredit merupakan komitmen bank untuk memberikan realisasi kredit ketika cardholder menggunakannya. Sehingga pencatatan pertama adalah pada rekening administratif kelompok komitmen kewajiban. Komitmen ini sebesar plafon atau limit kredit yang diberikan. Secara terperinci, pencatatan kartu kredit meliputi pencatatan pada rekening administratif atau komitmen kewajiban, penerimaan pendapatan komisi dan fee, realisasi atau penagihan oleh merchant akibat penggunaan kartu kredit, pelunasan pokok dan bunga, penambahan limit kredit. Contoh, tanggal 7 April 2006, Bank Arta Jakarta melakukan otorisasi penerbitan kartu kredit untuk Sinta dengan limit 20 juta. Untuk itu, Sinta dibebani iuran tahunan atau annual fee untuk kartu kredit 300.000, uang pangkal 150.000. Beban ini didebitkan dari rekening giro Sinta, suku bunga kredit 4% per bulan. Pencatatan komitmen kredit ketika kartu kredit disetujui tanggal 7 April 2006, jurnalnya sebagai berikut. Selanjutnya, pencatatan beban nasabah kartu kredit ketika penerbitan kartu kredit, jurnalnya sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.